Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kita akan bahas bagaimana merintis peluang usaha. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas strategi merintis peluang bisnis, di mana kita ketahui bahwa dalam berbisnis tentu harus mengetahui bagaimana cara memasuki dunia usaha itu sendiri. Ada 3 cara memasuki dunia usaha, yaitu dengan merintis usaha baru sebagai startup atau starting, ya. Lalu juga bisa Anda melakukan dengan usaha dengan membeli perusahaan orang lain, buying company, atau juga kerjasama manajemen atau franchising. Bagaimana cara mendapatkan peluang usaha? Tentunya dalam merintis usaha baru, ada 2 pendekatan utama untuk mencari peluang. Yang pertama inside out atau idea generation, di mana pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Di mana calon wirausahawan melihat keterampilan sendiri, membaca kemampuannya, dan mengukur latar belakang dan lainnya untuk menentukan keberhasilan usaha yang ia lakukan. Yang kedua, outside in. Dengan istilah lain, opportunity recognition. Di mana pendekatan ini menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil jika merespon atau menciptakan kebutuhan pasar. Opportunity recognition atau pengamatan lingkungan ini bisa melalui surat kabar, membaca laporan periodik tentang perubahan ekonomi, juga jurnal perdagangan dan pameran perdagangan di berbagai tempat, publikasi pemerintah, informasi lisensi produk yang disediakan oleh pialang saham, universitas, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Atau juga dengan mengamati hasil survei atau riset. Apa saja kemampuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru? Di sini kemampuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru diantaranya kemampuan teknik. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana memproduksi barang atau jasa, serta cara menyajikannya. Yang kedua, kemampuan pemasaran. Di sini kemampuan berkisar tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan, serta menemukan harga yang tepat untuk dipasarkan produknya. Yang ketiga, kemampuan finansial. Merupakan kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir, kemampuan relationship atau hubungan. Kemampuan tentang bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan berkomunikasi dan melakukan berbagai negosiasi. Selanjutnya kita lihat bagian proses, ya. Proses bisnis itu sendiri. Kita memiliki ide, lalu didukung oleh uang, baik dengan kredit atau fasilitas orang. Lalu juga ada barang dan jasa untuk barang atau jasa untuk dipasarkan. Lalu menemukan pasar sehingga mendapatkan transaksi berupa uang atau finansial. Dan ujungnya adalah kita menghitung bagaimana profit dari usaha itu sendiri. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bagaimana bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Lalu, kita juga harus memperhatikan tempat usaha yang akan dipilih. Tentunya organisasi usaha yang digunakan juga harus diperhitungkan. Selanjutnya, jaminan usaha yang mungkin diperoleh dan lingkungan usaha yang akan mempengaruhi bagaimana kita merintis usaha tersebut. Selanjutnya, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Nah, contohnya dalam bidang agrikultural, ya, pertanian, berupa usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Ada bidang mining atau pertambangan, seperti galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. Ada juga manufacturing, ya,
berkaitan dengan pendirian pabrik berupa usaha industri, perakitan, atau sintesis. Ada juga usaha atau jenis usaha construction atau konstruksi, biasanya berupa usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, jalan raya, dan lain-lain. Ada usaha di bidang trading atau perdagangan, ada usaha retail, grosir, agen, dan ekspor-impor. Lalu juga usaha di bidang finance services, ya, jasa keuangan, usaha perbankan, asuransi, dan koperasi. Lalu juga bisa usaha bidang personal services, jasa perorangan, ya, memberikan layanan salon, laundry, catering, atau lainnya. Selanjutnya ada jenis usaha public services, jasa-jasa umum berupa pengangkutan, pergudangan, penyediaan komunikasi, dan lain-lainnya. Ya. Lalu juga ada bidang usaha tourism, ya, jasa wisata berupa biro perjalanan, pemandu wisata, hotel, restoran, dan lain-lain. Itulah contoh jenis usaha. Selanjutnya, bagaimana bentuk usaha atau kepemilikan? Ada perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, ya, di mana perusahaan yang dimiliki dan perusahaan ini dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang saja. Selanjutnya, firma merupakan persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan tanggung jawab bersama, baik untung maupun rugi. Selanjutnya, persekutuan atau partnership. Ini merupakan asosiasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari satu perusahaan. Selanjutnya, perseroan atau corporation. Ini merupakan perusahaan yang anggotanya terdiri atas beberapa pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal-modal yang disetorkan. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menentukan lokasi atau tempat usaha. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan atau pasar, dan bagaimana akses pasarnya, ya. Selanjutnya, perhitungan lokasi juga berkaitan dengan apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja. Jangan-jangan tempat usaha kita tidak bisa jalan karena tidak ada manusianya. Lalu apakah dekat dengan akses bahan baku, ya? Karena berbicara bahan baku ini merupakan kunci usaha itu sendiri, dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut dan juga kedekatan dengan jalan raya. Ada 3 alternatif memilih tempat usaha. Contohnya membangun bila ada tempat yang strategis. Lalu membeli atau menyewa bila lebih strategis dan tentunya lebih menguntungkan. Lalu alternatif yang ketiga adalah kerjasama bagi hasil. Bila ini memungkinkan ada teman atau kolega untuk bekerja sama. Selanjutnya kita lihat organisasi usaha yang akan digunakan. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Tentunya sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasinya. Nah, kalau masih sederhana, seorang wirausahawan mungkin hanya memiliki beberapa karyawan, tetapi kalau usahanya sudah besar, harus memiliki manajer karena ada bidang-bidang pekerjaan atau bidang-bidang bisnis yang bisa didistribusikan otoritasnya kepada beberapa manajer yang tentunya membawahi karyawan lainnya. Nah, jika perusahaan sudah lebih besar, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal, berkaitan dengan misalkan pemasaran, keuangan, personalia, dan produksi, menjadi sebuah sistem yang berbasis departemen, di mana tiap-tiap departemen memiliki karyawan tersendiri. Jika struktur perusahaan yang lebih besar dan memiliki dewan komisaris, tentunya strukturnya menjadi lebih lebar. Ada direktur, ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia misalkan, dan manajer pemasaran atau manajer lainnya. Dan terbagi dalam beberapa divisi, bagian, ataupun cabang yang membawahi beberapa karyawan, sejumlah karyawan. Selanjutnya bicara tentang lingkungan usaha, ada lingkungan makro. Di sini lingkungan mikro merupakan lingkungan yang ada kaitannya langsung dengan operasional perusahaan. Sementara lingkungan makro, ini lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi
daya hidup perusahaan secara keseluruhan berupa kebijakan-kebijakan, misalkan dari kebijakan pemerintah. Kita lihat secara gambaran bahwa lingkungan mikro dan makro perusahaan ini memiliki keterkaitan, ya. Bicara misalkan lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh keberadaan adanya karyawan, pemasok, pelanggan, dan penyalur. Ini bicara lingkungan mikro. Di sisi lain, secara makro, keberadaan sosial politik, keberadaan atau kondisi teknologi yang ada, dan kondisi ekonomi yang berlangsung di satu wilayah, serta demografi dan gaya hidup masyarakat yang bersisian dengan usaha, ini juga mempengaruhi secara makro. Selanjutnya, kita lihat bahwa ada hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan usaha ini, yaitu berkaitan dengan paten, merek dagang, dan hak cipta. Ini sangat penting untuk melindungi perusahaan dari usaha-usaha yang memungkinkan dapat ditiru dan diduplikasi oleh pihak lain. Paten dan usaha ini bisa dijadikan alat pelindung, ya. Paten merupakan pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuatnya, menggunakan, dan juga menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Pemberian hak monopoli atas produk tersebut dimaksudkan untuk mendorong kreativitas dan inovasi para penemu produk atau penemu ide. Ya. Selanjutnya ada merek dagang, ya, brand name, ya. Ini merek dagang ini pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang oleh perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan orisinalitas produk atau untuk membedakan dengan produk lain di pasar. Nah, misalkan ada beberapa contoh Nike, McD, KFC, Dunkin Donuts, Starbucks, dan lain-lain. Karena ini merupakan nilai jual juga. Selanjutnya yang terakhir adalah hak cipta, copyright. Ini merupakan suatu hak istimewa guna melindungi pencipta dari orisinalitas ciptaannya. Pendaftaran paten dan merek dagang serta hak cipta di Indonesia dilakukan atau bisa didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HAKI, ya. Dengan jangka waktu perlindungan seumur hidup di mana penciptanya ya lebih dari 50 tahun setelah kematian, ya, memiliki hak cipta, ya. Adapun websitenya, ya, bisa dilihat di www.dgip.go.id. Demikian pembahasan kali ini tentang merintis peluang bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.